Haleluya. Shalom. Selamat berjumpa di dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya percaya bahwa saudara dan saya ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Karena itu hal itu diperuntukkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu bahwa hal itu diperuntukkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, saudara kekasih firman Tuhan, pada kesempatan ini datang kepada saudara dan saya melihat di sini saya berikan tema bahwa ada mujizat di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan ada mujizat. Nah, di sini firman Tuhan katakan sekalipun Roma pasal 4 ayat yang ke-18 tidak ada dasar untuk Abraham berharap. Saudara, kenapa tidak ada dasar untuk Abraham berharap? Karena kita melihat di sini ke dalam sejarah kebenaran firman Tuhan bahwa Abraham ketika Tuhan panggil kedua dari Ur Kasdim, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Artinya tidak terjumlah, tidak terbatas jumlahnya. Jumlahnya sangat luar biasa. Keturunannya pasti sangat banyak. Bahkan dengan janji Tuhan, bangsa yang memberkatinya akan diberkati, bangsa yang mengutuknya akan dikutuk, keturunan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara kekasih, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham dan Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia berumur 75 tahun. Tetapi janji Tuhan terhadap Abraham, Tuhan katakan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Artinya tidak terbatas jumlahnya, jumlahnya sangat luar biasa. Namun kita melihat ketika Abraham sudah keluar dari Ur Kasdim, umur 80 tahun, 90 tahun belum punya keturunan, saudara. Ya, 90 tahun, bahkan 95 tahun belum punya keturunan, 97 tahun, 98 tahun belum keturunan. Tepat umur 99, malaikat Tuhan datang kepada Abraham, dia katakan, tahun depan kamu akan punya umur. Artinya pada saat Abraham menanti janji Tuhan selama 25 tahun, dia menanti selama 25 tahun, sehingga firman Tuhan katakan umurnya sudah 100 tahun baru Tuhan menggenapi akan apa yang dijanjikan Tuhan. 25 tahun lalu Tuhan genapi janjinya. Ini berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin. Mana mungkin seorang opa yang punya anak yang sudah 100 tahun, mana mungkin istrinya juga sudah rahimnya sudah tertutup, dia bisa punya anak. Sehingga dalam Roma pasal yang keempat ini kita melihat ini tidak sesuatu bagi akal manusia, ini tidak mungkin, bagi pikiran manusia ini tidak mungkin. Namun kita melihat terhadap janji Allah, firman Tuhan katakan sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham berharap, namun kita melihat imannya tidak menjadi lemah. Ya, tidak menjadi lemah imannya, saudara. Walaupun tubuh istrinya juga sudah, rahim Sarah juga sudah tertutup. Ayat 19. Ini tidak sesuatu yang tidak masuk dalam akal manusia. Dalam dunia medis pun tidak masuk akal. Terhadap janji Allah, Abraham dan Sarah percaya, saudara, dengan penuh keyakinan bahwa dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan janjinya. Tuhan sanggup melaksanakan apa yang diperintahkan janjikan kepadanya. Hal ini diperuntukkannya sebagai kebenaran, saudara. Saudara, terhadap janji Allah, orang yang percaya, orang yang berharap, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan janjinya adalah orang yang percaya itu adalah kebenaran. Jadi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang pegang janji
janji Tuhan. Langit, bumi, dan segala isinya akan berlalu. Tetapi orang yang pegang akan janji Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Tuhan dikatakan, orang itu dibenarkan karena dia percaya. Bukan dengan apa yang dilihat secara jasmani. Percaya bukan karena apa yang dilihat secara kasat mata. Tapi janji Allah, terhadap janji Allah, Abraham berharap. Demikian juga saudara saya pada kesempatan ini. Firman Tuhan datang kepada kita di dalam kondisi hari-hari ini, COVID-19-nya pandemi hari-hari ini. Saya ingin katakan melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, mari kita tetap berharap pada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena hanya janji Tuhan yang dapat membawa kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Abraham yang sudah berumur 100 tahun baru Tuhan kenapi janji Tuhan, yaitu memiliki anak namanya Ishak. Sarah istrinya rahimnya sudah tertutup. Mana mungkin seorang nenek bisa melahirkan anak. Namun umur 90 tahun Sarah melahirkan seorang anak. Ini bicara tentang sesuatu yang tidak mungkin saudara. Ternyata di dalam ayat Roma pasal 4 ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ternyata tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, terhadap janji Allah juga bukan hanya untuk Abraham saja, tetapi kita yang percaya di generasi ini. 2020 inilah tahun kegoncangan ekonomi yang luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan di dunia yang ditutup dan sebagainya. Perayaan-perayaan yang luar biasa yang dirancangkan oleh manusia tahunan ditutup, ditiadakan dan sebagainya. Program pemerintah dunia merancang tentang pembangunan bangsa-bangsa. Dan hari-hari ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tetapi firman Tuhan di sini datang kepada saudara saya. Ini tidak mungkin bagi logika manusia. Tetapi Abraham percayakan janji Tuhan. Ternyata janji ini bukan untuk Abraham saja, tetapi janji ini juga bagi saudara dan saya. 2020, kalau kita pegang janji Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, janji ini bukan untuk Abraham saja, tapi janji ini bagi orang yang percaya. 2020, mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita tetap berdoa. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Mari kita tetap belajar dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena janji Tuhan itu bagi Abraham dan bagi kita juga. Bagi kita orang Indonesia, bagi kita orang Asia, bahkan bagi masyarakat di seluruh bangsa-bangsa di bumi. Bagi kita berseru kepada Tuhan, bagi kita yang berharap kepada Tuhan. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan sanggup menolong kita. Dan kita melihat di dalam sesuatu yang tidak mungkin. Dan kita melihat Abraham mendapatkan janji Tuhan. Abraham meraih janji Tuhan. Mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa. Sebab di dalam Yesus ada mujizat, ada pertolongan. Semua langit, bumi, dan segala sesuatu boleh berubah. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham percaya. Demikian juga kita anak-anak Tuhan di Indonesia, di muka bumi ini. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita kecewa. Jangan kita putus asa. Jangan menyerah. Tetapi semakin sungguh-sungguh pada Tuhan, semakin berharap pada Tuhan. Karena saya percaya di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup. Mari kita berkatakan bersama Yesus, aku dapat melakukan perkara-perkara besar karena Yesus bersama dengan kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini membawa kita anak-anak Tuhan di bumi ini. Semakin kita panggil nama Tuhan Yesus, panggil nama Tuhan Yesus Kristus, panggil nama Tuhan Yesus Kristus terus menerus sampai kemuliaan Tuhan memenuhi hidup. Panggil nama Tuhan Yesus Kristus terus menerus sampai kemuliaan Tuhan memenuhi keluargamu, sampai kemuliaan Tuhan memenuhi pelayananmu, sampai kemuliaan Tuhan memenuhi kota dan bangsa-bangsa. Terus menerus panggil nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab semua di bumi akan berubah, tetapi perkataan firman Tuhan adalah ya dan amin. Bagi kita yang percaya, mujizat masih ada, kemenangan pasti ada, pemulihan pasti ada. Sebab saya percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin bagi Abraham dan bagi saudara dan saya di 2020, bahkan sepanjang hidup kita selama-lamanya. Tetap panggil nama Yesus Kristus Tuhan. Ada mujizat dalam Yesus. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.